Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita kan sudah berdoa. Kali ini kita akan membahas Wali Songo. Siapakah dia? Tahu nggak teman-teman, bahwa dulu di Indonesia ada seorang tokoh yang namanya Wali Songo. Wali Songo ini dulu pernah singgah di Indonesia memperjuangkan agamanya Allah. Selain memperjuangkan agamanya Allah, Wali Songo juga seorang pahlawan loh teman-teman. Jangan salah ya, bahwa Wali Songo dulu juga mengusir penjajah, memperjuangkan demi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu tidak perlu heran kalau banyak yang mendatangi untuk berziarah ke makam Wali Songo untuk mengalap berkah-berkah dari Wali Songo yang dulu pernah memperjuangkan agama dan negara. Tahu nggak teman-teman, apa itu kata Wali Songo? Kata wali berasal dari kata al-wali, yang artinya yaitu seorang pemimpin, penolong, atau pelindung. Secara terminologi, wali itu adalah seorang yang bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah. Maka dari itu, banyak ulama mengatakan bahwa wali itu adalah kekasih Allah. Lalu mengapa wali bisa dikatakan kekasihnya Allah? Karena wali sangat dicintai Allah, dan wali juga mencintai Allah. Kira-kira adik-adik ingin dicintai Allah enggak? Nah, kalau ingin dicintai Allah, syaratnya yaitu kita harus mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dan yang kedua, harus meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, ciri-ciri orang yang sangat cinta, ia akan berkorban demi apa yang ia cintakan, sehingga yang dicintainya akan mencintai kita. Gitu caranya. Contohnya apa yang diperintahkan kepada kita? Sholat, puasa, zakat, itu yang diperintahkan kepada kita. Nah, Wali Songo itu sudah mengerjakan itu semua, bahkan melebihi itu. Makanya Wali Songo itu cintanya kepada Allah luar biasa, cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa, sehingga sampai ia dicintai oleh Allah. Gitu. Selain mengerjakan sholat, zakat, puasa, Wali Songo pun ketika berhablum minan nas, berhubungan dengan manusia, Wali Songo ketika berhubungan dengan manusia itu juga mendirikan akhlak-akhlak yang baik. Contohnya bersedekah yang banyak, mengajari ilmu dengan akhlak, mengajari ilmu dengan sesuai budaya di tempat itu. Nah, mengajari bagaimana menghargai orang.
Itulah yang diajarkan Wali Songo. Itulah yang patut kita teladani dari Wali Songo. Gitu. Setelah ini kita akan membahas tentang siapa saja Wali Songo itu. Ya. Sunan Gresik atau dikenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan Wali Songo yang paling tertua sendiri di antara wali-wali yang lainnya. Makamnya berada di desa Gapuro Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel atau disebut juga dengan Raden Rahmat. Beliau mempunyai falsafah hidup molimo yang artinya yaitu moh madat, moh main, moh minum, moh madok, lan moh maling. Makam beliau terdapat di kota Surabaya. Sunan Bonang atau dikenal dengan nama Syekh Maulana Makhdum Ibrahim. Selain itu, beliau juga mengarang kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin setebal 234 halaman dan masih banyak lagi. Pemakamannya berada di Tuban. Sunan Giri atau dikenal dengan Raden Paku atau Syekh Ainul Yakin. Beliau membangun sebuah pondok pesantren yang dinamakan Giri Kedaton. Pemakamannya berada di Desa Giri, Kota Gresik, Jawa Timur. Sunan Derajat atau dikenal dengan nama Raden Qasim. Beliau mempunyai karya menciptakan sebuah tembang Jawa yang berupa pangkur. Makam beliau berada di kota Lamongan, Jawa Timur. Sunan Kalijaga atau disebut juga dengan Raden Said. Bisa disebut Sunan Kalijaga karena beliau dulunya pernah menjaga sungai. Dalam bahasa Jawanya yaitu kali. Di antara karya-karya beliau yaitu pewayangan, gamelan, tari adat Jawa, dan masih banyak lagi seperti pangkur dan lainnya. Makamnya berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Muria atau dikenal dengan Raden Umar Said. Beliau merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga. Beliau mempunyai prinsip dakwah yaitu memahat ke dalam adat. Selain itu, beliau juga suka dakwah di daerah terpencil dan bergaul dengan rakyat biasa. Makamnya berada di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus atau disebut juga dengan Syekh Ja'far Shadiq. Beliau meninggalkan situs sejarah sebuah menara Kudus yang dimana dulunya untuk menarik orang-orang Jawa agar bisa senang dengan dakwahnya Sunan Kudus. Makam beliau berada di Kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati atau dikenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau bisa berjalan di atas air. Beliau dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat. Nah,
Siapa saja tadi Wali Songo? Yaitu Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Dihafalkan ya, jangan lupa. Karena itu adalah sebuah sejarah kita. Itulah obor di Indonesia, agar kita tidak mudah dibodohi oleh negara lain, bahwa kita sendiri mempunyai sejarah dan dasar dari berdirinya negara itu sendiri. Makanya kita patut bersyukur karena negara kita ternyata ada seorang wali yang dulu pernah bersyiar di negara kita, Indonesia. Yuk kita tiru akhlak dan budi pekerti Wali Songo. Semoga kita semua bisa menirunya. Allahumma amin. Sekian dari saya. Apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.